Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله. Marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lain yang tentu kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kita tidak mampu menghitung akan nikmat Allah, apa saja yang kita rasakan, yang kita nikmati, semua datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau demikian, tidak ada alasan bagi kita, tidak ada hujjah bagi kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, melainkan kita betul-betul bertakwa kepadanya, menunaikan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Semua dari itu, marilah kita menyadari akan kealfaan kita, akan kekurangan kita, akan maksiat yang senantiasa kita berikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sementara Dia senantiasa Rahman Rahimnya kepada kita. Dia berikan nikmat yang teramat banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang tidak kalah penting dan betapa besarnya akan nikmat tersebut dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Pasca Ramadan, tentu orang-orang yang telah meraih kemenangan, orang-orang yang telah mendapatkan derajat muttaqin, maka hakikatnya mereka lah orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Sungguh merugilah orang-orang yang pasca Ramadan keadaan mereka jauh lebih buruk daripada menjadikan mereka orang-orang yang terbaik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kebaikan yang dilakukan seorang hamba al-hasanu ba'dah, kebaikan setelahnya. Maka ketika seorang pasca Ramadan yang mestinya dia melakukan kebaikan demi kebaikan, tapi justru keburukan demi keburukan, waliyadzubillah, nas'alallah wal afiyah wassalamah. Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga Allah menjaga kita dengan memberikan taufik kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ay yaj'alaka
idza utiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza idnaba istaghfara. Haula'i thalatha unwanus sa'adah. Ma'asyiral muslimin, kebahagiaan adalah cita-cita yang paling tinggi. Kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seorang hidup di dunia, mereka beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala konsekuensinya. Mereka beriman kepada Rasul yang diutus, mereka beriman kepada para malaikatnya, dan mereka beriman kepada perkara-perkara gaib lainnya. Maka ini hakikatnya mereka mendapatkan kenikmatan dunia yang tidak ada taranya. Ketika mereka telah merasakan ini, hakikatnya mereka telah mendapatkan surga dunia sebagaimana dikatakan para ulama kita. Maka ketika mereka tidak merasakan akan nikmat ini, mereka tidak mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang seharusnya, maka sungguh mereka tidak akan meraih surga yang hakiki kelak di akhirat. Maka orang-orang yang berbahagia ketika paling tidak ada 3 hal. Karena 3 hal ini adalah paling tidak alamat tanda menunjukkan orang itu mendapatkan kebahagiaan. Pertama, idza utiyas syakara, apabila telah dia diberikan nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, syakar. Dia bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur artinya ketika seorang telah diberikan nikmat, dia pandai memanfaatkannya. Dia menjadikan orang yang telah memberikan nikmat, zat yang memberikan nikmat, dia bertambah cinta kepadanya. Dan dia jadikan wasilah semua nikmat tersebut untuk senantiasa taat kepada zat yang telah memberikan nikmat. Ketika mereka tidak mampu, maka hakikatnya mereka bukanlah orang yang bersyukur akan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh akan aku tambah nikmatku. Allah akan tambah ma'asyiral muslimin. Lebih-lebih nikmat taufik Allah, nikmat hidayah Allah akan berikan kepada kita sepanjang kita terus bersyukur akan nikmat-nikmat Allah yang batini, nikmat-nikmat ruhiyah, nikmat keimanan yang kita syukuri. Dengan terus kita melazimi itu semua, Allah akan tambah. Karena tidaklah nikmat lahiriah yang Allah berikan, melainkan itu akan mengikuti akan nikmat-nikmat batini, nikmat-nikmat ruhiyah. Oleh karenanya kita hendaknya pandai menjadi hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bersyukur akan nikmat Allah. Idza utiya syakar, apabila telah diberikan nikmat, kita mensyukurinya. Wa idza btuliya sabara, apabila kalian diuji, orang-orang yang beruntung itu, orang yang berbahagia itu, tatkala mereka diuji, mereka mampu bersabar. Sabar, bersabar dari semua ujian Allah, bersabar dari semua segala macam yang Allah berikan kepada kita. Karena ujian tidaklah hal-hal yang bersifat atau sesuatu yang tidak mengenakan. Bahkan sesuatu yang dilihat oleh manusia menyenangkan. Kedudukan, jabatan, anak, harta yang diraih, itu juga merupakan ujian. Bahkan itu ujian yang sangat dahsyat, yang berat. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-fitnatu fi ummati al-mal. Justru dengan harta, manusia terkadang menjadikan mereka gelap mata, menjadikan mereka putus silaturahmi, menjadikan mereka permusuhan, bahkan menjadikan mereka saling bunuh-membunuh antara satu dengan lain, semua dengan sebab harta. Fitnah ataupun fitnah wanita. Rasulullah SAW menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru minar rijal an-nisa. Tidak fitnah yang paling besar yang kutinggalkan atas kalian bagi kaum laki-laki adalah wanita. Bukankah wanita, ma'asyiral muslimin, fitnah yang tidak kalah besarnya, yang dia bisa merusak tatanan keimanan, akhlak bagi seorang hamba terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya seorang hendaknya dia diuji.
ketika dia diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bersabar. Dan demikianlah para ulama, demikianlah para anbiyaul mursalin. Mereka adalah mereka adalah orang-orang yang berat ujian mereka, terutama para rasul ulul azm. Para rasul-rasul ulul azmi, mereka ujian mereka sangat-sangat berat. Maka mereka adalah orang yang Allah pilih. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik." Sungguh telah diuji rasul-rasul sebelum kalian, sebelum dirimu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Udhu wa kudzibu. Mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka disakiti, mereka didustakan. Sementara yang mereka bawa adalah hak, sementara mereka yang bawa adalah kebenaran. Bagaimana kita? Kita yang mengaku mengikuti umat Nabi Muhammad SAW, membawa misi, visi yang oleh Rasul kita Muhammad SAW, maka sungguh hakikat demikian kita adanya. Kita bersabar sebagaimana bersabarnya mereka. Hatta atana nasruna, sampai nanti datang pertolongan kami. Tidakkah para Nabi dan Rasul ketika mereka berjuang, mereka ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka dibantu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka demikian para penolong-penolong kebenaran hendaknya tidak berhenti ketika mereka diuji, ketika mereka dicaci, dimaki, maka mereka harus maju, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menolong mereka. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, mesti Allah akan menolong kalian dan akan menjadikan kalian istiqamah, teguh pendirian kalian. Maka kita hendaknya bersabar dari semua ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang ketiga, tidaklah seorang manusia mereka terlahir melainkan mereka akan melakukan kesalahan, melakukan dosa, sengaja atau tidak sengaja. Wa idza aznaba istaghfar. Maka ketika mereka terjatuh kepada dosa, mereka bersegera bertaubat, mereka bersegera memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah di antara hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang beruntung. Tatkala mereka melakukan dosa, maka mereka bertobat. Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Orang-orang yang bertobat ketika mereka melakukan dosa, diiringi dengan amal saleh, diiringi dengan ketakwaan, diiringi dengan ketaatan. Wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bertobat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya seorang ketika dia melakukan dosa, dia tidak merasa orang yang tidak akan diampuni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yakinlah Allah zat yang maha pengampun. Sepanjang seorang ketika dia bertobat, berusaha untuk kembali kepada Allah dengan kembali kepada Allah secara benar-benar, bukan istihza, bermain-main ketika dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah Allah telah menyatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'iyat tawwabun. Semua anak Adam, siapa saja anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, melakukan dosa, berbuat salah, khata'un, yakni berulang kali, tidak sekali saja dia bertobat, tidak sekali saja dia berbuat salah, tapi khata'un menunjukkan ismul mubalaghah, yang menunjukkan keseringan, sering dia melakukan dosa. Di balik itu, ketika dia melakukan kesalahan, dia menyadari untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia tahu kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang kekal abadi, tetapi akhiratlah kehidupan yang kekal abadi, yang mereka akan merasakan hisab, nikmat maupun azab
yang akan mereka raih setelah mereka melakukan amalan ketika mereka hidup di dunia. At-tawwabun, mereka senantiasa bertobat, berulang kali, terus menerus bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik teladan, sebaik-baik contoh. Beliau telah diampuni dosanya, telah dijamin surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi justru beliau senantiasa mengerjakan amal saleh, mengerjakan amal ketaatan. Sampai-sampai para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Bukankah engkau telah diampuni Allah Tabaraka wa Ta'ala?" Sampai kakinya bengkak-bengkak mengerjakan salat, melakukan ibadah-ibadah yang lain. Apa kata beliau? "Afala akun abdan syakur?" Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur? Bukankah Nabi kita tidak pernah melakukan dosa? Ketika beliau melakukan salah langsung diperbaiki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dinasihati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersih. Tapi beliau beramal saleh, mengerjakan ketaatan agar dia menjadi hamba-hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Afal akuna abdan syakura. Maka hendaknya pun demikian kita, ma'asyal muslimin, kita telah dikatakan tidak mungkin kita akan bersih dari dosa dan salah. Tapi sejauh mana kita berusaha untuk meraih taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Takwa yang akan kita raih, keberuntungan yang akan kita raih kelak di akhirat. Karena tidaklah yang meraih, yang mendapatkan, yang mewarisi surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jadikan diri kita orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita manfaatkan, kita lanjutkan apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah untuk kita, menunjukkan agar kita menjadi orang yang lebih baik pasca Ramadan, agar kita menjadi orang yang betul-betul taat pasca Ramadan, agar kita betul-betul orang yang bersyukur, senantiasa bertaubat dan senantiasa beristighfar, ya, bersabar pasca Ramadan. Karena ujian akan kita dapatkan, karena semua itu akan kita rasakan sepanjang roh masih ada di jasad kita, sepanjang roh masih ada dalam tubuh kita. Karena semua akan kita raih. Allah akan tetap memberikan nikmat kepada kita. Allah akan memberikan nikmat kepada kita. Maka sejauh itu Allah pun akan menguji kita. Sejauh itu kita akan terjatuh kepada dosa dan maksiat. Oleh karenanya yang terbaik bagi kita adalah senantiasa bersyukur kepadanya. Kita bersabar dan bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW adalah teladan kita, contoh kita, yang beliau adalah manusia yang terbaik di atas muka bumi ini. Semoga khutbah yang singkat yang bermanfaat adanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. Remaja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.